Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan kembali mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Membacakan Fatihah untuk para guru-guru kita, khususnya para masyayikh. Al-Hadiniyah As-Sholihah Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Untuk pagi ini kita akan membahas tentang beberapa tokoh ilmuwan muslim. Salah satunya yang pertama yaitu Al-Kindi. Jadi beliau ini adalah seorang filsuf atau seorang ahli filsafat pertama yang telah memadukan antara ilmu filsafat dengan ilmu agama. Di antara pemikiran beliau adalah membahas tentang jiwa atau roh ya. Jadi beliau ini membagi jiwa ke dalam 3 kekuatan. Yang pertama yaitu kekuatan bernafsu ya. Kemudian pemarah, dan yang ketiga adalah berpikir. Tentunya beliau orang yang hebat ya, sehingga karyanya ini mencapai 270 buku ya. Dan yang ditulis oleh beliau ini tidak hanya tentang filsafat, namun beliau juga menulis tentang ilmu logika, kemudian ilmu hitung, kemudian beliau juga menulis tentang musik, tentang astronomi, tentang geometri, tentang ilmu medis juga, tentang astrologi, psikologi, ilmu politik, juga tentang meteorologi. Kemudian ada juga Ar-Razi ya. Jadi beliau ini selain seorang filsuf ya, ahli filsafat, beliau juga seorang dokter muslim ya. Beliau ini tidak hanya menguasai dalam 1 atau 2 bidang ilmu, tetapi beliau juga menguasai materi-materi lain, diantaranya adalah bidang matematika, kemudian astronomi, ilmu logika, sastra juga iya ya, kemudian dalam bidang ilmu kimia. Beliau mampu menulis hampir atau lebih dari 20.000 lembar kertas dalam waktu 1 tahun. Itu kan bisa dihitung, jadi 1 hari mencapai berapa kertas yang ditulis oleh beliau, karena dalam 1 tahun beliau mampu menyelesaikan lebih dari 20.000 lembar kertas. Berarti bukan sesuatu yang aneh bagi kita ya, ketika misalnya di sebuah madrasah ya, sekolah-sekolah Islam yang menggembur-gemburkan tentang literasi, karena memang para ulama atau ilmuwan muslim dulu ini sudah terbiasa dengan menulis dan melakukan sebuah penelitian. Karya beliau ini mencapai 232 ya, yang sebagian besar ya memang fokusnya pada ilmu kedokteran. Di antaranya karya beliau yang paling terkenal adalah Al-Hawi ya, ini tentang ensiklopedi kedokteran yang berjumlah 20 jilid ya. Mencakup tentang ilmu kedokteran Arab, kemudian Yunani dan Suriah ya. Selain itu juga ada karangan beliau yang berjudul Fi al-Judari wal Hasbat ya, ini tentang penyakit campak. Jadi dulu sudah ada penyakit campak. Kemudian ada juga Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina ini selain beliau adalah dokter terkenal ya, kita tahu semuanya ya, hampir di dunia ini kenal dengan yang namanya Ibnu Sina, dan namanya juga terkenal Avicenna. Beliau selain seorang dokter, beliau juga filsuf terkenal. Beliau mampu menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan, baik Al-Quran, ilmu agama maupun ilmu umum. Di antaranya ada matematika, logika, fisika, ada geometri, astronomi,
metafisika juga, kemudian ilmu kedokteran. Jadi sudah menjadi biasa kalau seorang ilmuwan muslim dulu satu orang itu mampu menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Subhanallah. Karya beliau ini lebih dari 200 karya, dan yang terkenal diantaranya ada Asy-Syifa, kemudian Qonun Fitib, kemudian Isyarat wa Tambihal, kemudian ada juga Mantik al-Masyriqiyin, dan tentunya masih banyak ilmuwan muslim yang lainnya ya. Jadi mungkin ada waktu longgar bisa kita coba buka-buka buku. Kalau sekarang buku sulit bisa dicari di Google ya, tentunya sangat mudah. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini cukup ya anak-anak. Semoga apa yang telah kita pelajari kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa meneladani, dan kita lebih bersemangat lagi untuk mencari ilmu ya, khususnya saya pribadi ya. Semoga dengan kita mempelajari para tokoh-tokoh ini benar-benar hati kita tergerak untuk mempelajari ilmu-ilmu yang telah Allah turunkan ya. Saya mohon maaf bila ada salah dan khilafnya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.